Pernikahan adalah sebuah momen sakral di mana setiap orang ingin acara pernikahannya begitu berkesan dengan baik dan berharap hanya akan terjadi sekali seumur hidup mereka. Tetapi, apa jadinya bila sebuah pernikahan yang sudah direncanakan begitu matang tiba-tiba gagal begitu saja? Seperti kisah calon mempelai berikut ini, yang saat ini sedang hangat jadi perbincangan warganet Nishop. Semua bermula dari sebuah unggahan akun TikTok bernama @kayas yang membakar undangan pernikahannya. Di video tersebut, dia menjelaskan bahwa penyebab ia membakar undangan tersebut karena gagal menikah karena calon mempelai pria menikah dengan wanita lain. Video ini pun trending dan FYP di TikTok. Nah, tak lama setelah mempelai wanita mengunggah video tersebut, sang mempelai pria karena merasa difitnah, ia pun membuat video klarifikasi. Dari klarifikasi inilah dan boom, masalah ini viral di mana-mana. Hingga sang mempelai pria diundang salah satu televisi nasional. Dan ternyata dalam klarifikasinya, sang mempelai pria menyebut bahwa penyebab gagal menikah bukan karena dirinya menikah dengan wanita lain nih sob, melainkan karena sang mempelai wanita tersebut di H-3 sebelum akad nikah meminta mahar sertifikat rumah. Tentu saja hal tersebut membuat pusing sang mempelai pria tersebut. Dan sosok perempuan yang dimaksud calon istrinya tersebut adalah sepupu dari sang pria, di mana karena tenda dan catering sudah terlanjur dipesan, maka ia tetap melangsungkan resepsi pernikahan. Dan sang mempelai wanita digantikan oleh sepupunya sendiri. Sang mempelai pria menjelaskan bukan karena tidak mampu dalam memberi mahar, tetapi karena mepetnya waktu dengan akad nikah. Sehingga sang mempelai pria sudah mencoba meyakinkan calon istrinya untuk memberinya waktu perihal mahar yang ia minta, yaitu berupa sertifikat rumah. Tetapi sang mempelai wanita tidak ingin tahu nih, sehingga acara pernikahannya pun batal. Mahar sendiri merupakan pemberian dari mempelai pria kepada seorang wanita yang dinikahinya, yang nantinya mahar tersebut akan menjadi hak milik istrinya secara penuh. Dan perlu untuk diingat juga bahwa seorang wanita yang baik itu tidak akan memberatkan atau menyusahkan calon suaminya dalam urusan mahar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik wanita ialah yang paling murah maharnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi. Di sini arti murah bukan merendahkan martabat seorang wanita, tapi lebih menyesuaikan dengan kemampuan calon suami. Jika calon suami sekaya Elon Musk minta mahar rumah seharga 10 miliar, yang bisa dianggap mahar yang murah karena tidak memberatkan calon suami tersebut. Perlu diketahui bahwa mahar hanyalah sebuah media, bukan sebuah tujuan utama. Tujuan menikah dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari mahar yang mahal ataupun mahar yang besar, dan tidak diidentikan dengan uang, emas, ataupun barang lain yang bersifat duniawi. Karena sejatinya, kita tidur, bekerja, menikah, menuntut ilmu, tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Kenapa bahkan tidak diperbolehkan seorang laki-laki menatap mata calon pengantinnya sebelum akad, ada hijab di baliknya. Itu satu. Yang kedua, wanita yang paling baik adalah wanita yang mudah dinikahinya dan murah maharnya, sedikit maharnya. Jadi artinya memang kita sebagai perempuan setelah pernikahan itu kebahagiaan itu di balik hijab itu kita tidak tahu kebahagiaan itu dari apa. Kita tidak pernah tahu kebahagiaan itu seperti apa setelah pernikahan.
memulai kehidupan. Ya, sebetulnya setelah pernikahan itu kehidupan yang nyata ya. Banyak yang menikah hari ini menikah besok bercerai, itu banyak, apalagi zaman sekarang. Nah, itu yang disebut kebahagiaan. Hikmah di balik hijab itu seperti itu, berbesar hati saja. Terus maaf mau nanya, apakah betul seorang orang tua hak meminta ke pihak laki-laki untuk menggantikan jasa? Betul, boleh. Boleh. Jadi dalam ta'aruf itu memang perempuan punya hak untuk meminta apapun yang mereka mau. Tetapi di balik itu perempuan yang bijaksana itu dia juga maupun keluarganya, mereka pun akan menilai sejauh mana kebijaksanaan itu. Di situ terlihat hati dan ilmunya. Boleh Teh. Jadi kalau perempuan mau meminta Wajib, boleh atau wajib? ketika perempuan meminta itu harus dilaksanakan. Wajib untuk laki-laki memenuhinya. Tapi ketika laki-laki tidak sanggup, boleh menolaknya. Ya memang seperti itu aturannya. Jadi ketika perempuan meminta sesuatu boleh, tapi ketika laki-laki juga kami tidak sanggup mengabulkannya, itu pun boleh. Ya kan dari awalnya itu kan mintanya uang berapa sih Mas? Sesuai tanggal Sesuai tanggal bulan ini dan Ya, tahun. tapi tetap sebelum akad, ketika mereka meminta itu haknya mereka. Tetapi ketika kita mengabulkan dan tidaknya itu haknya laki-laki. Tidak apa-apa kalau Kalau ini kan bilangnya 3 hari mau nikah hari H ya. Kalau nggak ada sertifikat rumah, mending kita batal nikah. tidak apa-apa. Laki-lakinya ketika kita balik lagi ke hikmah akan melihat, oh iya saya tidak sanggup. Berbesar hati kita dengan gentle mengatakan laki-lakinya kami tidak sanggup. Tidak apa-apa, itu menunjukkan keluasan hati seorang laki-laki. Hari ini bisa jadi laki-laki itu tidak sanggup, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Begitupun sebaliknya dengan perempuan. Ingat, bumi itu, rumah itu, kekayaan itu tidak hanya di dunia. Kalau kita sebagai seorang muslim, kehidupan kita itu tidak hanya di dunia, ada berlangsung lagi ke akhirat. Oke, kalau Begitu ya. Keren.